Tonton bahas-bahas lagi ya soal-soal berkaitan dengan P3K Guru di tahun 2023 ini, khusus untuk pelamar khusus yang nanti akan melaksanakan soal SCT ini teman-teman semua, yaitu situasi kerja sederhana untuk pelamar khusus. Let's go teman-teman, kita lanjut di soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini teman-teman, setiap akhir semester rutinitas sekolah Anda menggelar rapat tentang evaluasi dan penambahan program sekolah serta refleksi pembelajaran siswa dalam satu semester. Respon Anda bagaimana? Apakah A. Saya tidak berminat mengajukan ide apapun dalam rapat? B. Biarkan guru lain saja yang memberikan program karena saya kurang pandai dalam berkomunikasi. C. Berminat mengajukan ide meski ide tersebut belum tentu digunakan. D. Mengajukan ide dan gagasan kepada kepala sekolah kalau sempat. Ragu-ragu dalam menyampaikan ide, padahal saya yakin ide saya bisa membuat sekolah menjadi lebih baik lagi. Di sini sudah kita langsung coret teman-teman, sudah pasti kita akan coret itu yang ragu-ragu teman-teman semua. Yang kita langsung coret, yang D pun kita langsung coret karena mengajukan ide gagasan kepada kepala sekolah kalau sempat. Ini berarti kalau sempat itu ya tidak ada niat untuk memberikan ide teman-teman, walaupun dia mempunyai ide dan gagasan yang bagus. Nah, tinggal ABC ini teman-teman. Yang kita lihat ya. Saya tidak berminat mengajukan ide apapun dalam rapat. Ini pasti poinnya 1 teman-teman semua. Yang B, biarkan guru lain biarkan guru lain saja yang memberikan program karena saya kurang pandai dalam berkomunikasi. Ini langsung kita delete. Yang C, berminat mengajukan ide meskipun ide tersebut belum tentu digunakan. Nah, yang C ini poin lebih teman-teman. Poin 5. Kenapa bisa dia poin 5? Kenapa kok nggak pilih yang bersemangat, ide yang bagus, menyampaikan dengan baik ya, karena opsinya nggak ada. Jadi kita tuh akan pilih option. Jadi gitu teman, kita tuh akan berlomba menilai atau mengambil poin 5 dari kelima option tersebut teman-teman. Jadi kita nggak harus mensandurkan dengan option yang lain. Nah, kita harus berlomba di option tersebut. Jadi option C ini adalah option paling baik daripada option yang lainnya. Jadi option C itu adalah memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5 seperti itu. Nah, adanya niatan untuk mengajukan ide atau gagasan yang dimiliki tanpa harus takut salah atau kecewa jika program tersebut tidak digunakan oleh kepala sekolah. Jadi poin nomor 5 yaitu option C itu memiliki poin paling tinggi di soal nomor 1 ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita belajar lagi ya di soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, teman-teman, guru yang baru saja dimutasi ke sekolah saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ketua KKG. Sedangkan saya yang sudah lama belum mendapatkan posisi tersebut. Respon saya bagaimana? Apakah A, membiarkan saja? Mungkin pengalaman ia lebih banyak. Boleh yang A kita coba ya, walaupun ini terbilang terlalu pasrah, boleh deh kita jadi referensi dulu. Yang B, pasti ada persengkongkolan, pasti langsung kita delete aja. Ini bakal negatif banget teman-teman, kita nggak akan pilih ya yang negatif-negatif seperti ini. Yang C, menolak pencalonan ketua karena saya lebih layak menjadi ketua. Ini pun kita langsung delete, dia punya sisi negatifnya. Nah, yang D, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jika nanti suatu hari ditunjuk jadi ketua. Ini nih kita checklist ya teman-teman ya. Ini disinyalir mempunyai poin lebih nih teman-teman, poin 5 nih. Kita cek yang E ya. Suatu hari nanti pasti saya juga akan ditunjuk menjadi ketua KKG. Jelas, ini adalah poin 4. Ini adalah poin 3. Jadi kita akan pilih option D. Nah, pertama, dia tetap positive thinking, teman-teman. Meningkatkan kapasitasnya saja daripada saya untuk memberikan dampak negatif kepada orang tersebut atau kepada KKG tersebut. Maka kita lebih baik meningkatkan saja kompetensi kita, yaitu kapasitas kita dan kapabilitas kita, sehingga nanti ketika tahun depan atau waktunya tiba, ketika teman-teman ditunjuk, maka teman-teman sudah siap menjadi ketua KKG tersebut atau ketua MGMP tersebut. Jadi option D ini kita akan pilih karena dia memiliki poin 5 di antara 5 option yang lainnya. Jadi option D ini dalam hal ini yang perlu kita kembangkan adalah kompetensi diri sendiri menjadi lebih baik, dan jika kesempatan itu datang maka kita bisa mengambilnya. Nah, mengupgrade diri lebih baik daripada kita harus menolak pencalonan ketua tersebut. Seperti itu. Let's go teman-teman ya, kayaknya soalnya gampang-gampang nih, teman-teman pasti bisa menjawabnya. Ke soal nomor 3 yuk. Di
soal nomor 3 ini, menurut Anda cara sukses dalam bekerja adalah yang mana? Apakah A bekerja dengan profesional dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas? Kita centang good. Yang B, mematuhi semua ucapan dari kepala sekolah atau pimpinan. Sebenarnya teman-teman, kita bisa ke distract nih yang option B. Mematuhi semua ucapan. Kalau ucapan, mohon maaf ya teman-teman ya, ada beberapa yang salah atau menyalahi aturan yang ada, maka ini kita nggak akan mematuhi teman-teman. Kita harus mematuhi peraturan yang berlaku yang diucapkan oleh kepala sekolah. Ini nggak begitu memberikan dampak nih teman-teman. Kita langsung delete aja. Yang C, bekerja dengan sepenuh hati. Oke, kita akan checklist. Sabar dan ikhlas, checklist. Bekerja terus-menerus tanpa melihat waktu yang ada. Ini nggak bisa manajemen waktu. Ini pasti nilainya 2. Ini nilainya 1. Nah, kita akan cari nilainya yang 5 teman-teman. Nah, lihat teman-teman ya. Sabar dan ikhlas, betul. Tapi yang A, dia mempunyai poin lebih. Pertama, dia bekerja dengan profesional. Yang namanya seorang guru yang profesional, dia memiliki attitude-nya bagus, kemudian dia mengerti tentang materi pelajarannya, sampai dia mengerti bagaimana cara memperlakukan siswa sebagai teman-teman, memberikan siswa itu pelayanan yang terbaik seperti itu. Nah, sehingga menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Outputnya itu adalah berkualitas. Nah, di sini teman-teman yang memberikan dia poin yang tinggi. Ini pasti poinnya 5. Sedangkan yang poinnya 4 itu yang mana teman-teman? Betul, yang C. Ini yang C itu poinnya 4 dan sabar itu poinnya 3. Oke, jadi teman-teman paham ya? Kalau cara untuk melihat atau mengambil posisi poin yang tertinggi, yaitu dia memiliki poin plus atau kegiatan plus, atau dia memiliki tindakan yang lebih lengkap, lebih sempurna daripada opsi yang lainnya. Jadi jawaban A ini bisa kita analogikan adalah pekerja profesional dan outputnya adalah pekerjaan yang berkualitas. Maka inilah yang disebut dengan sukses dalam bekerja. Outputnya akan memberikan dampak untuk instansi, bukan saja untuk diri sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya, kita ke soal nomor 4. Terkadang kepala sekolah memberikan tugas yang terlalu banyak kepada saya dan tugas yang tidak biasa saya lakukan. Maka sikap saya bagaimana? Apakah mengeluh untuk tugas tersebut kepada rekan guru lain? Kalau mengeluh, jelas kita langsung delete ya. Diam saja, menerima apa yang terjadi. Ini diam aja, boleh deh kita checklist ya. Yang C, mencoba memahami tugas tersebut. Oke, kita akan checklist juga. Menolak sekali-kali karena kebiasaan. Ini langsung kita delete aja teman-teman. Yang E, meminta kepala sekolah untuk menugaskan guru lain. Ini malah ngatur ya. Nah, ini langsung kita delete aja. Ada 2 teman-teman. Diam saja dan mencoba memahami. Jelas ini ada poin 4 dan poin 5. Kita ambil yang poin 5 yang mana nih? Kalau kita diam saja menerima, berarti ini ada di poin 4. Sedangkan yang C, mencoba memahami tugas tersebut, berarti ada kegiatan nyata ketimbang dari option yang B. Jadi ini adalah poin 5, poin yang tertinggi, yaitu mencoba memahami tugas tersebut. Jadi kita akan pilih option C ya teman-teman ya. Memahami dalam hal ini belajar untuk memecahkan masalah yang ada tanpa harus mengeluh pada keadaan. Oleh sebab itu, belajar terus-menerus adalah kunci dari penyelesaian masalah. Baik belajar manajemen waktu ataupun melatih kesabaran dalam bekerja. Jadi option C ini dia memiliki poin yang lebih daripada option yang lainnya. Ingat teman-teman, bukan berarti option yang paling panjang adalah option yang memiliki poin yang besar. Bukan, tapi option yang kita akan pilih adalah option yang dia mencerminkan obat dari masalah di dalam soal tersebut. Oke, jangan ke distract dengan yang kalimat panjang ya. Belum tentu panjang itu adalah yang lengkapnya. Yang pasti kita akan pilih adalah option yang bisa jadi obat dari kata kunci soal tersebut atau dari masalah soal tersebut. Seperti itu. Yuk teman-teman semua yang belum daftar di kelas belajar bersama kami, silakan teman-teman untuk daftar di chat WA admin ya teman-teman ya, dengan Mintera. Tinggal teman-teman untuk WA aja di 0877 23317500. Nah, mudah-mudahan dengan kelas ini teman-teman bisa lebih terasa lagi untuk menyelesaikan dan melakukan soal-soal yang berkaitan dengan P3K Guru, termasuk di soal kesesuaian kerja atau teman-teman biasa menyebutnya SCT. Seperti itu. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 5.
Di soal nomor 5 ini, sebagai guru dalam bekerja, sebaiknya yang dilakukan ketika bekerja itu apa nih teman-teman? Apakah A, bekerja standar saja? Ini kalau standar aja tuh kayaknya nggak akan kita pilih ya. Ini standar aja kan kita harus pengen yang lebih powerful ya. Yang B, menciptakan terobosan inovasi. Wow, ini jelas. Ini kayaknya ini poin 5 nih teman-teman. Tapi kita lihat yang bawah ya. C, patuh dan loyal terhadap atasan. Oke, good. D, mengerjakan program sekolah. Ini pun benar. Pergi mengajar seperti biasa. Ini pasti poin 2 teman-teman. Kalau ini poin 1. Nah, tinggal ini yang mana nih teman-teman? Yang poin 3, 4, dan 5. Tapi jelas kita akan pilih option yang poin 5-nya. Nah, kalau misalkan patuh dan loyal terhadap atasan, ini poin 4. Sedangkan mengerjakan program sekolah ini adalah poin 3. Nah, menciptakan terobosan itu adalah poin kelima, teman-teman. Memiliki poin yang paling tinggi. Menciptakan terobosan inovasi. Ingat, teman-teman, di dalam sebuah soal ASN itu harus yang inovatif. Inovatif, kemudian kolaboratif, dan adaptif. Kalau misalkan ini ada dalam soal nanti, teman-teman, pilih yang melakukan 3 hal ini. Ini nanti bakal teman-teman semua untuk melaksanakan atau menaklukkan soal-soal yang berkaitan dengan kesesuaian kerja ini. 3 cerminan sikap ini untuk teman-teman ASN yang harus kita pilih. Nah, option B ini, dalam hal ini kita akan pilih opsi yang membuat terobosan, inovasi, yang diibaratkan adalah guru yang penuh kreativitas. Oke, teman-teman, guru diwajibkan untuk terus berinovasi dan tidak hanya pergi dari rumah kemudian mengajar lalu pulang, tapi ada inovasi yang lainnya. Jadi kita akan pilih option B yang memiliki poin bobot nilai paling tinggi, yaitu bobot 5. Oke, teman-teman pasti paham dan bisa. Nah, saya yakin teman-teman bisa lulus deh, amin. Lanjut lagi ya, kita ke soal nomor 6. Teman guru Anda termasuk orangnya yang mempunyai dedikasi kerja yang tinggi, selalu rapih dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Suatu ketika Anda meminjam laptopnya untuk mengerjakan tugas membuat modul ajar. Akan tetapi secara tidak sengaja Anda menghapus file teman Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, segera menelpon teman Anda yang ahli IT kemudian memperbaikinya sebagai bentuk rasa tanggung jawab? Boleh kita checklist dulu, kita lihat referensi yang lainnya. Yang B, membiarkannya saja karena laptop tersebut bukan milik saya. Tidak akan kita pilih. Yang C, tetap tenang, pasti file tersebut bisa kembali karena ia bisa memprogram laptop. Ini nggak akan kita pilih ya teman-teman ya, ini terlalu dangkal nih. Yang D, bertanya kepada teman Anda cara mengembalikan yang terhapus. Boleh, kita akan checklist. E, melaporkan kepada pemilik laptopnya bahwa ada file yang terhapus dan menanyakan cara mengembalikannya. Oke, good. Yang E pun kita akan checklist. Nah, ada 3 teman-teman, 3, 4, dan 5 poinnya. Kita akan pilih option yang mana yang mempresentasikan dengan option yang bentuk poin paling besar. Nah, menurut saya teman-teman, ini jawabannya yang E. Dia melaporkan dulu. Dia tuh rasa tanggung jawab kepada orang tersebut, meminta maaf juga teman-teman. Kalau ada bahasa di sini harusnya yang E itu melaporkan dan meminta maaf. Tapi di sini hanya melaporkan dan menanyakan cara mengembalikannya. Itu adalah bentuk tanggung jawab dia. Pertama, dia menyadari bahwa dia salah. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk mengembalikan tanggung jawab seperti itu. Jadi optionnya adalah yang E. Mengakui kesalahan terlebih dahulu, kemudian segera memperbaiki sebagai rasa tanggung jawab terhadap pemilik laptopnya. Jadi option ini adalah memiliki option yang bobot nilai 5, yaitu nilai tertinggi. Nah, teman-teman semua harus mengumpulkan nilai-nilai 5 nih teman-teman untuk setiap soalnya, sehingga teman-teman mendapatkan skor paling besar di soal kesesuaian kerja ini. Oke, teman pasti bisa dan teman-teman harus yakin untuk bisa mendapatkan poin yang paling tinggi. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 7 ya. Di soal nomor 7 ini Anda termasuk ASN P3K termuda di antara guru lainnya. Kita ketahui bahwa mereka kebingungan membuat bahan ajar dengan bantuan teknologi internet dan terbiasa menggunakan cara konvensional. Sikap Anda bagaimana? Apakah A, membiarkan saja, bukan urusan saya, yang penting saya menggunakan IT saat mengajar? Kalau yang option A ini dia termasuk yang cuek ya, kita nggak akan pilih nih teman-teman yang option A ini. Kemudian option B, lihat ya, kita ke option B. Saya memberikan nasihat kepada guru tersebut agar belajar IT dengan baik karena guru dituntut untuk terus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Nah, lihat teman-teman, option B itu kalimatnya panjang banget.
Nah, berarti ini apakah harus kita pilih? Enggak juga, teman-teman. Karena di sini lihat, hanya memberikan nasihat saja. Pasti akan ada option yang memberikan atau bantuan. Boleh sih kita checklist dulu, tapi nggak akan langsung kita pilih. Lihat option yang lainnya. Membantu guru tersebut untuk belajar bersama dalam penggunaan IT. Nah, ini lebih kepada aksi nyatanya. Yang C ini pasti dia poinnya besar. Kalau nggak 4, dia 5. Nah, kita lihat yang D. Saya menjaga perasaan guru tersebut takut tersinggung, maka saya diam aja. Ini nggak akan kita pilih. Ini pasti punya poin 3 atau 2. Yang E, saya berharap mereka bisa diajari cara menerapkan pembelajaran berbasis IT. Sudah jelas, teman-teman. Yang A itu dia poinnya 1. Yang kedua adalah yang E, berharap mereka bisa diajari. Ini adalah poin 2. Ini adalah poin 3. Ini sisa 2, poin 4 dan 5. Apa yang akan kita lakukan? Kita lihat mana yang sesuai dengan clue dan tindakan nyata. Jelas poin C ini, poin C. Option C ini dia memiliki poin yang paling tinggi, yaitu 5. Sedangkan yang B itu adalah 4. Nah, teman-teman semua, ini aksi nyata ini akan kita pilih karena di sini, teman-teman, kebingungan membuat bahan ajar. Kalau kebingungan nggak perlu diberikan nasihat juga, tapi kita bantuin caranya bagaimana. Dalam penggunaan ini, teman-teman bakal diberikan soal-soal yang berkaitan dengan situasi kerja yang nantinya bisa jadi akan ketemu soal-soal yang berkaitan dengan teknologi. Jadi teman-teman nanti nggak kaget lagi. Memberikan solusi untuk belajar bersama seolah-olah tidak menggurui orang tersebut karena ditakutkan mereka tersinggung dan akan memunculkan konflik lanjutan seperti itu. Jadi option C kenapa dipilih dengan option menggunakan bobot nilai paling tinggi, yaitu dia akan memberikan solusi nyatanya, teman-teman. Oke, teman-teman banyakin dari soal ya, soal kita kan nggak pernah tahu soal yang akan keluar itu seperti apa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita belajar dari sekarang untuk menajamkan insting kita ambil soal tersebut seperti itu. Oke, let's go teman-teman, kita ke soal nomor 8 ya. Di daerah Anda telah menggunakan absensi online yang tidak bisa diwakili untuk kehadirannya. Suatu ketika Anda melihat ada teman Anda yang menggunakan aplikasi fake GPS untuk bisa absensi di luar instansi sekolah. Sebaiknya apa yang akan Anda lakukan nih? Apakah A meminta kepada atasan atau kepala sekolah untuk membiarkan gurunya menggunakan aplikasi tersebut karena rumahnya jauh? Ini jelas tidak akan kita pilih, ini melanggar peraturan. Yang B, menegurnya karena perbuatan itu menyalahi aturan. Oke, boleh deh kita coba checklist ya. Yang C, membantunya untuk menginstal. Apalagi dia membantunya, kita langsung delete aja. Yang D, melaporkan kepada pihak berwajib. Ini terlalu jauh ya teman-teman ya. Ini kan masih lingkup instansi ya. Kalau saya melaporkan kepada kepala sekolah, boleh deh ini ya. Tapi ini kita nggak akan kita pilih teman-teman. Yang E, saya membiarkan saja karena saya juga sering menggunakannya. Ini langsung kita delete. Jadi optionnya adalah yang B, menegurnya karena perbuatan itu menyalahi aturan. Ini ada pada posisi poin 5. Karena yang option yang lainnya itu lebih di bawah dari yang B teman-teman. Malah banyak yang nggak nyambung. Jadi option B ini kalau misalkan ketemu dengan option yang lebih, misalkan melapor kepada kepala sekolah seperti itu, pasti dia mempunyai poinnya lebih yang 5. Yang sedangkan yang B itu pasti poinnya 4. Tapi karena di sini kita berlombanya dengan 5 option ini, maka option-option lain itu nggak menunjukkan, merepresentasikan tindakan yang harus dilakukan jika ada soal yang berkaitan dengan nomor 8 ini. Jadi option B itu adalah option yang paling tinggi, yaitu poinnya berbobot 5 ya teman-teman ya. Nah, yang B ini teman-teman, poinnya berbobot 5, maka kita akan pilih option yang B ini. Teman-teman jangan lupa ya, kalau misalkan kita lihat jangan disandurkan kepada option yang lain. Harus diujikan ke 5 opsi tersebut supaya teman-teman tidak ada rasa untuk bingung gitu teman-teman ya. Untuk teman-teman semua, semangat, teman-teman pasti bisa mendapatkan SK dan teman-teman bisa lulus. Harus yakin dan optimis ya. Lanjut lagi kita ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini, Anda menghadapi kondisi ketidakpahamannya dalam mengerjakan tugas melalui aplikasi X yang diberikan kepala sekolah karena kurangnya kompetensi IT yang Anda miliki. Seharusnya Anda apa? Apakah A, melaporkan kepada kepala sekolah bahwa laporan Anda ada yang belum dikerjakan dikarenakan tidak bisa mengoperasikan aplikasi tersebut? Boleh kita checklist deh, barangkali option yang lain itu lebih buruk ya teman-teman ya. Yang B, meminta ahli IT untuk mengajarinya aplikasi X supaya bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Berarti ini dia ada tindakan nyata.
dia ada usahanya, boleh kita akan checklist. Yang C, mengeluhkan kepada teman guru lainnya dalam ketidakmampuannya. Ini kalau mengeluh udah langsung kita delete aja ya teman-teman ya. Nih, nanti ke distract nih. Yang D, mencari tahu tentang perkembangan dunia digital saat ini. Boleh kita checklist. Yang E, memberikan pekerjaan tersebut kepada guru lain. Ini langsung kita delete. Nah, di sini teman-teman, optionnya tinggal 3, 4, dan 5. Mana akan kita pilih option yang paling tinggi nilai bobotnya? Yang B, sorry teman-teman, yang mana nih? Oke, yang B dulu deh. Meminta ahli IT untuk mengajarinya. Nah, ini menurut saya teman-teman memiliki option yang paling tinggi, yaitu poin 5, yang B ini. Karena apa? Karena dia meminta ahli IT. Ya, ahli IT itu di sekolah itu bisa jadi operator sekolah, apakah guru lain yang dia memang bisa di dalam aplikasi tersebut. Dia meminta untuk mengajarinya sebagai rasa atau tindakan untuk mengembangkan dirinya. Jadi option B akan kita pilih yang memiliki poin 5. Adanya tindakan untuk menambah ilmu pengetahuan, yaitu meminta pada ahlinya dalam mengoperasikan aplikasi tersebut sehingga menambah wawasan dalam peningkatan mutu pekerjaannya. Jadi enggak menyalahkan orang lain, enggak mengeluh, tapi dia terus mengupgrade dirinya atau pengembangan dirinya seperti itu. Oke, makanya teman-teman nanti pilih jawaban yang benar-benar sesuai dengan soal di akan tampil nanti teman-teman semua. Oke, lanjut lagi ya, kita ke soal nomor 10. Di nomor 10 ini seluruh aspek sekolah hampir semuanya dibuat digitalisasi dari absen sampai media ajar. Sikap Anda bagaimana nih teman-teman? Wah, soalnya itu berkaitan dengan globalisasi teknologi nih teman-teman ya untuk abad 21. Yang A, mengikutinya karena ini sudah era globalisasi. B, menerima saja karena kita kerja di sekolah tersebut. Menerima saja ya kita langsung delete aja. Ini terlalu pasrah banget. Yang C, mengikuti perkembangan di era saat ini. Good, kita akan checklist. Yang D, mempelajari dan mengembangkan ilmu tentang digitalisasi. Ini kita akan checklist. Ini menurut saya poinnya tinggi nih teman-teman. Poin 5 nih. Membaca banyak buku tentang internet. Ini pun benar. Nah, tinggal kita pilih yang mana yang poin 5 yang paling tinggi. Yang A kita lihat ya. Mengikutnya karena ini sudah era globalisasi. Ini menurut saya adalah poinnya. Ini adalah poin ketiga teman-teman. Sedangkan yang 2 itu lihat teman-teman mana. Nah, yang 2 ini adalah yang E, membaca banyak buku tentang internet. Yang 3-nya mengikuti perkembangan di era saat ini. Oh, ini 4 ya. Bisa jadi ketukar 3 ini 4 karena ini sangat berdekatan sekali. Tapi yang pasti yang akan kita pilih adalah option yang D, mempelajari dan mengembangkan ilmu tentang digitalisasi. Ini option yang akan kita pilih. Pertama, dia pelajari dulu. Pelajari ini adalah bentuk pengembangan diri. Kemudian dia mengembangkan lagi ilmu itu tentang digitalisasi. Pertama, mengembangkannya lewat apa? Pembelajaran yang menarik. Kedua, bisa getok tular kepada teman sebaya atau teman yang ada di sekolah. Ketiga, teman-teman bisa mengembangkan membuat aplikasi sendiri, media ajar sendiri, sehingga kegiatan dalam mempelajari dalam digitalisasi ini tidak hanya sekedar absen dan mengajar saja, tapi teman-teman menciptakan sebuah ide yang kreatif yang bisa digunakan oleh guru lainnya. Jadi punya poin lebih di dalam option D ini teman-teman semua. Jadi dia memiliki poin 5. Seluruh option yang memiliki perang lebih adalah D karena ia tidak hanya mempelajarinya, tapi mampu mengembangkan ilmu yang ia dapatkan dari pembelajaran tentang digitalisasi. Pengembangan inilah yang biasa disebut dengan inovasi dalam dunia digital. Seperti itu. Teman-teman semua pasti bisa untuk melakukan soal-soal yang berkaitan dengan kesesuaian kerja nanti atau SCT nanti untuk pelamar khusus di tahun 2023 ini. Teman-teman semangat semuanya ya. Semoga teman-teman lulus. Teman-teman juga jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman yang lainnya. Saya doakan yang membagikan, yang subscribe, dan yang like semuanya bisa lulus jadi ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman ya, nanti kita akan update lagi di soal selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman juga subscribe di channel kami yang pertama di Lentera CPNS X Navigator Guru. Kita akan bahas di 2 channel ini ya. Dadah.